Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya akan kita nantikan di yaumul akhir nanti. Tak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Taufik selaku Bapak dosen dari mata kuliah kepramukaan yang sudah senantiasa membimbing kita dalam mata kuliah kepramukaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya dan teman-teman masih diberi kesempatan untuk mengikuti mata kuliah kepramukaan sampai hari ini. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok 3. Nama saya Cantika Sari Ramadhani dengan NIM 203141025 sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Yang kedua, Ayuni Tami dengan NIM 203141001 sebagai pemateri 2. Yang ketiga, Desinta Anastasia Yolanda dengan NIM 203141003 sebagai pemateri 3. Dan Fitria Hushida dengan NIM 203141010 sebagai pemateri 4. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat pemateri 1 untuk menyampaikan materinya dengan judul peraturan baris berbaris. Kepada pemateri 1, saya persilakan. A. Pengertian peraturan baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwataan tertentu. Jadi pada kepramukaan kita sangat membutuhkan peraturan baris berbaris karena untuk menjadi seorang pramuka yang disiplin, pramuka yang tegas, kita perlu latihan baris berbaris. Latihan baris berbaris meliputi banyak hal. Lalu, bagaimana jika kita tidak mengikuti peraturan baris berbaris? Maka watak dan karakter kita tidak akan terbentuk. Karena pada peraturan baris berbaris itu, kita akan menemukan banyak sekali ilmu. Antara lain adalah tentang kerapian, ketegasan, keluasan, dan yang paling penting adalah kita berlatih untuk menjadi seseorang yang disiplin. B. Maksud dan tujuan peraturan baris berbaris. 1. Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegas, tangkas, rasa disiplin, dan tanggung jawab. 2. Maksud rasa persatuan yaitu adanya rasa senasib dan sepenanggungan. 3. Maksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Maksudnya adalah guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas, rasa disiplin, dan tanggung jawab. Maksudnya adalah ketika kita menjadi seorang pramuka, kita diwajibkan memiliki sifat yang tanggung jawab, tegas. Dengan peraturan baris berbaris kita akan bertanggung jawab terhadap waktu, harus tepat waktu, melatih disiplin, tanggung jawab. Dimana kalau ada latihan baris berbaris, ya kita harus datangnya sesuai tanggung jawab kita. Melatih juga badan agar tetap tegap dan siap menjadi seorang anggota pramuka. Dan dalam latihan baris berbaris itu rasa senasib sepenanggungan karena kita akan dilatih jiwa kursa. Ketika kita capek satu, capek semua, kita enak satu, enak semua, dan kita akan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Karena dengan baris berbaris kita tahu mana tanggung jawab yang lebih besar, mana prioritas yang lebih besar. Kita akan mempelajarinya kian kita belajar baris berbaris. Seperti itu. Dalam baris berbaris, yang pertama ada aba-aba, yaitu perintah yang diberikan oleh seorang pimpinan. Ada 3 macam aba-aba. Yang pertama, aba-aba petunjuk, yaitu aba-aba yang dipergunakan jika perlu guna menegaskan maksud aba-aba peringatan. Yang kedua, ada aba-aba peringatan, yaitu inti perintah yang cukup jelas. Yang ketiga, ada aba-aba pelaksanaan, yaitu ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk. Yang kedua yaitu gerakan pada peraturan baris berbaris. Yang pertama yaitu sikap sempurna dengan aba-aba siap gerak dengan pelaksanaan badan bersikap tegap. Kedua, tumit dirapatkan, paha dirapatkan, tangan dirapatkan dengan badan, kaki diluruskan dengan membentuk sudut 60 derajat dan dipusingkan ditarik ke belakang pandangan lurus ke depan. Yang kedua
sikap hormat yang benar yaitu pandangan lurus ke depan, dada dibusungkan, tangan diangkat membentuk 90 derajat dan ditekuk 45 derajat. Hormat dalam topi, cara pelaksanaannya yaitu apabila kita sudah mendengar aba-aba hormat, maka tangan kanan diangkat dan sedikit ditekuk ke depan dengan posisi jari telunjuk menempel menyentuh ujung topi. Apabila hormat tanpa topi, apabila kita sudah mendengar aba-aba hormat, maka tangan kanan diangkat dan sedikit ditekuk ke depan dan jari telunjuk menempel pelipis ujung pelipis bagian bawah. Loncat depan dilakukan hanya dengan apabila barisan kita berbanjar. Penjuru tetap dalam keadaan sempurna. Lengan kanan lurus, tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas, mengambil jarak kira-kira 2 kepal pada aba-aba tegak gerak, maka serentak tangan di bawah turun ke bawah. F. Berhitung. Jika bersama penjuru tetap dalam keadaan sikap sempurna dan berturut-turut menyebutkan nomor dari penjuru ke kiri lalu berturut-turut ke belakang sambil mengalihkan wajah ataupun muka ke depan. G. Hadap kanan atau kiri. Pelaksanaan kaki kanan atau kiri melintang di depan kaki kanan atau kiri. Lekuk kaki kanan atau kiri berada di ujung kaki kanan atau kiri. Berat badan berpindah ke kaki kanan atau kiri. 2. Tumit kaki kanan atau kiri dengan badan diputar 90 derajat. 3. Kaki kanan atau kiri dirapatkan kembali seperti sikap sempurna. H. Hadap serong kanan atau kiri. Aba-aba hadap serong kanan kiri gerak. Pelaksanaan 1. Kaki kanan atau kiri diajukan ke depan sejajar dengan kaki kanan atau kiri. 2. Berputar arah 45 derajat ke kanan atau ke kiri. 3. Kaki kanan atau kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan atau kiri. Balik kanan. Aba-aba balik kanan gerak. Pelaksanaan pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan melintang lebih dalam dari hadap kanan di depan kaki kanan. Tumit kaki kanan beserta dengan badan diputar ke kanan 180 derajat. Kaki kiri dirapatkan pada kaki kanan. Selanjutnya yang ketiga adalah dapat bergerak. A. Gerakan berjalan diperlukan pada saat mengerjakan, memindahkan, dan membubarkan barisan. Contohnya yaitu maju, jalan, bubar, jalan. Jadi misalkan seperti ini. Maju, jalan. Ya, seperti ini. Ininya bergantian, silih bergantian. Terus kalau jalan di tempat, gerakan dimulai dengan mengangkat kaki kiri. Lutut bergantian diangkat, paha rata, ujung kaki menuju ke bawah, tempo sesuai langkah biasa. Jadi kalau jalan di tempat itu, kalau perempuan sesuai rata-rata air. Jalan di tempat, gerak. Kaki yang melangkah adalah kaki kiri terlebih dahulu, nanti berakhir di kaki kanan. Ya, usahakan badan tetap tegak. Ini ya. Henti. Gerak. Oh maaf, jadi berakhir juga di kaki kiri ya, nggak di kaki kanan. Jadi dilebihkan satu dulu, baru gerak. Cara memberi aba-aba yaitu 1. Waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam keadaan sikap sempurna dan menghadap pasukan. Jadi kalau pasukan itu diambil oleh pemberi aba-aba harus siap. Kalau misalkan henti terus yang bilang gerak bukan memberi aba-aba, maka itu tidak sah. Instruksi aba-aba salah. Nomor 2, apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan menghadap pasukan. Jadi pemberi aba-aba tidak boleh pergi sebelum
pasukan dialihkan ke pemberi aba-aba yang lain. Seperti presentasi dari kelompok 3 dengan judul peraturan baris berbaris. Apabila masih ada salah-salah kata maupun ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa. Bila saya mempunyai lebih itu dari Allah, bila mempunyai salah itu karena kodratnya saya sebagai manusia. Bila itu taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.